Alright, sekali lagi selamat malam ya. Welcome, selamat datang ke Etnos, ibadah Etnos online di Facebook dan juga rebroadcast di YouTube. Haleluya, puji Tuhan. Malam ini, saudara, saya mau berbicara tentang berdiri dan jatuh di dalam Kristus. Ya, kita dipanggil, kita orang Kristen dipanggil untuk ya berdiri teguh di dalam Tuhan. Tetapi kadangkala dalam kehidupan kita ini kita akan jatuh. Iya, jadi malam ini saya mau berbicara tentang ini dan ya di dalam kehidupan kita Kristen kita ambil contoh ya saudara, kita ambil contoh bayi ya, babies sewaktu mereka membesar di mana mereka sampai ke tahap boleh berjalan, mereka akan ya mencari keimbangan ataupun ya balance untuk berdiri dan akan mulai berjalan. Dan di saat itulah kita sebagai seorang dewasa akan masuk dan kita akan memimpin mereka. Kita akan ya memapa mereka ataupun kita membawa mereka ke tempat di mana mereka boleh pegang dan mereka boleh berjalan. Jadi kita sebagai seorang Kristen itu kita adalah seperti bayi ya di mana kita perlu Tuhan ya Tuhan Yesus untuk mengimbangi ya kehidupan kita, jalan kita di dalamnya. Jadi kita harus ya kita sebagai orang percaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan ya dan ya walaupun kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita tetap menghadapi godaan ataupun pergumulan yang mungkin akan membuat kita tersandung dan juga jatuh. Ya, kita ingat cerita Petrus, saudara, bahwa dia katakan dia tidak akan pernah menyangkal Tuhan, tetapi ya cerita itu kita sudah tahu, saudara, ya. Setelah dia mengatakan begitu, dia mengalami kejatuhan yang cukup besar. Kita boleh lihat, saudara, dalam buku Matius pasal 26 ayat 33 hingga 35, dia katakan yang dia tidak akan tergoncang imannya dan dia tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata di ayat 34, saudara, uh, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan ayat seterusnya dia katakan, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ya, dan semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tetapi setelah dia katakan itu, kita tahu ceritanya bagaimana dia teruskan ya Petrus betul-betul menyangkal Tuhan ya 3 kali sebelum ayam berkokok. Tetapi ini tidak berarti saudara bahwa Petrus kehilangan keselamatannya. Ya, ini tidak berarti dia kehilangan keselamatannya. Ya, jadi tujuan firman kita pada hari ini, saudara, kita mau mengeksplor dan juga kita mau melihat apa artinya berdiri teguh di dalam Kristus dan ya mengapa kita kadang akan jatuh dan bagaimana kita dapat bangkit kembali di dalam kekuatannya. Alright, jadi kita masuk terus saudara ya, berdiri tetap di dalam Kristus. Standing firm in Christ. Yang pertama, berdiri dalam kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan kita. Di dalam buku Efesus pasal 6 ayat 10 hingga 11 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi kemampuan kita untuk bertahan itu berasal daripada Kristus. Ya, daripada kuasa dan juga kasih karunia Kristus. Kasih karunia dan juga kekuatan Tuhan dan bukan usaha kita sendiri, saudara. Ya, jadi kita dipanggil untuk berdiri teguh, ya, dan kita tidak bergantung pada diri sendiri. Kita harus bergantung kepada kuasanya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, uh, um, fakta di mana kita dapat berdiri hari ini bukanlah sebab usaha kita sendiri ya, saudara, kita harus memahami ini. Semua ini adalah karena Tuhan Yesus, karena kekuatannya, karena melalui Dialah kita dapat berdiri teguh. Amin. Ya, yang kedua, saudara, berdiri dalam iman. Di dalam buku Roma pasal 5 ayat 1 hingga 2 dia katakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Jadi iman dia memberi kita akses terhadap kasih karunia. Dan kasih karunia inilah yang akan membantu kita untuk berdiri, untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Ya, dan itu bukan semua karena usaha kita, sekali lagi saudara. Itu karena iman yang memberi kita akses kepada kasih karunia, because we are saved by grace through faith. Ya, jadi kita dapat berdiri karena iman kita, saudara. Amin. Iman kita di mana kita percaya akan Tuhan, di mana kita bergantung kepada kekuatan Allah, ya, untuk membuat kita bertahan sampai hari ini, ya, di dalam masa-masa sulit juga. Alright. Jadi yang ketiga, saudara, standing firm in Christ, berdiri teguh dalam Kristus. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah. Ya, di dalam buku Efesus pasal 6 ayat 13 hingga 17 dia mengatakan tentang dia explain, ya, it explains tentang perlengkapan senjata Allah, ya, di dalam di mana setiap bagian daripada perlengkapan senjata yaitu kebenaran, kebajikan Injil, perdamaian iman, keselamatan, dan juga firman Allah, dia membantu kita berdiri teguh melawan serangan rohani. Ya, jadi setiap hari kita harus memakai, ya, seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, setiap hari kita harus pakaikan. Ya, kamu mungkin bertanya kepada saya, ya, pastor, bagaimana kita mau memakai perlengkapan senjata ini? Ya, haruskah saya imajinasikan sewaktu saya memakai? Ya, kalau kita harus sampai ke tahap itu, di mana kita imajinasikan bagaimana kita memakai perlengkapan senjata itu, ya, kita lakukan saja, saudara. Sebelum kita keluar rumah, kita pakai, ya. Kita pakai, um, kita berikat pinggang, ya, kita pakai kasut kita, ya, the breastplate, ya, jadi kita pakai semua perisai, semua kita pakai, kita imajinasikan dan kita pakaikan ke atas tubuh kita. Kalau kita harus berimajinasi, ya, silakan. Amin. Yang penting kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Alright. Jadi ini sangat penting, saudara. Kadang-kala kita sebagai seorang Kristen, ya, kita kadang lalai, kita lupa bahwa semua ini penting. Ya, karena kita hidup di dalam dunia ini, alam ini yang kita hanya melihat perkara di dalam secara fisikal, jadi kita tidak tahu. Kita kadang lalai dan kita ingatkan, oh, semuanya ini sudah tidak ada. Tetapi tidak, ya, saudara. Apa itu? Serangan rohani itu tetap ada sampai ke hari ini. Jadi kita harus berwaspada, kita harus berhati-hati, dan kita pakaikan, ya, perlengkapan senjata Allah. Jadi mari kita lihat sejarah, saudara, mengapa kita jatuh, mengapa kita boleh jatuh. Yang pertama, bahaya akan percaya diri, terlalu percaya diri, so overconfident. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, kesombongan dan juga rasa percaya itu, ya, dapat membawa punca ataupun, ya, sebab kita jatuh, ya, di dalam rohani kita, spiritual life, di dalam kehidupan rohani kita. Kadangkala, ya, kita lihat orang-orang Kristen ada yang sangat sombong. Mereka terlalu percaya diri, ya, mereka ingatkan diri mereka sudah betul, sudah mereka lah yang betul, ya, tidak ada yang salah, apapun yang mereka katakan itu, ya, sudah sempurna. Kadang-kala kita akan menemui orang-orang Kristen sebegini, tetapi, ya, saudara, saya mau ingatkan, ya, sekali lagi, jangan kita sombong, kita harus selalu rendah diri di dalam Kristus. Kalau kita mau bermegah pun, kita bermegah di dalam kemenangan Tuhan, ya, kita bermegah dalam Tuhan, bukan untuk diri sendiri, ya. Jadi kita harus tetap rendah diri dan bergantung kepada Kristus dan bukan pada kekuatan kita sendiri. Karena apa yang kita dapat lakukan hari ini, dapat kita bertahan, dapat kita mengongsikan firman Tuhan, dapat kita menjangkau jiwa, dapat kita, ya, menyebarkan Injil kebaikan itu karena Tuhan Yesus. Semua yang kita dapat lakukan hari ini adalah karena Tuhan Yesus. Ya, jangan kita bermegah untuk diri sendiri, tapi kita bermegah untuk, ya, untuk karunia Tuhan, untuk, ya, kemenangan Tuhan. Amin.
Dan yang kedua, saudara, mengapa kita jatuh? Godaan dan dosa. Di dalam buku Yakobus pasal 1, 14 hingga 15 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jadi jatuh ke dalam dosa itu seringkali dimulai dalam kompromi yang kecil. Ya, kita harus sentiasa menjaga pikiran kita, hati kita, ya saudara. Dan ya saya dulu saya kongsikan di ibadah Inggris pagi tadi ya, di mana dulu dulu dan sampai sekarang sebenarnya ya bapak saya pastor kalau dia akan sentiasa katakan ya jangan kompromi, don't compromise, jangan kompromi walau sekalipun ya karena bahaya di saat kita kompromi ya. Dan dulu saya tidak mengerti mengapa dia selalu katakan itu, dan ya kadangkala saya rasa macam sangat geram ya apabila dia katakan begitu, karena kita kadangkala ya kita mau lakukan ini, kita mau membenarkan yang ini, yang itu, ya kadangkala kita mau melepaskan diri gitu. Tetapi saudara, betul ya, ada bahayanya di saat kita kompromi. Very dangerous. Ya, jadi jangan kita kompromi walaupun hanya sekecil ya cili padi kah apakah yang kecil-kecil lah ya, jangan kita kompromi, sangat-sangat bahaya saudara. Ya, jadi sekarang saya mengerti ya apa itu untuk tidak berkompromi. Ya, jadi jangan kita kompromi karena itu akan menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Dan di saat kita jatuh ke dalam dosa, dosa ini ya seperti kalau kita bayangkan seperti dari anak kecil sampai ke dewasa. Kalau dia sudah dewasa, saudara, kalau dia sudah matang, dia akan membawa maut ke dalam hidup kita. Karena kita tahu ya, uh, 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 ya harga dosa itu adalah maut ya. The wages of sin is death. Jadi sangat penting saudara untuk kita tidak berkompromi. Jadi kita jadikan ini statement ini sebagai satu boleh kita katakan sebagai satu kata-kata dalam kehidupan kita saudara ya. Do not compromise. Jangan kita kompromi walau sekecil manapun. Alright. Dan yang ketiga saudara, mengapa kita jatuh? Itu adalah karena pertempuran rohani. Kita harus menyadari saudara bahwa peperangan rohani itu sangat-sangat nyata sampai ke hari ini. Ya, kalau kita tidak boleh lihat secara fisikal, semua ini berlaku di dalam alam roh. Dan kalau kita tidak boleh lihat dalam secara fisikal, jangan kita ingat kepada diri kita, oh sudah tidak ada peperangan ini, ya sudah tidak ada semua ini. Ya, jangan kita pikir seperti itu, saudara, karena sampai ke hari ini tetap ada serangan dan peperangan rohani. Ya, jadi di saat kita jatuh itu seringkali hari ini terjadi karena kita lengah ataupun ya dalam menjaga kerohanian kita. Di dalam buku 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dia katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi si iblis itu dia akan tetap ya saudara berjalan keliling sampai ke hari ini. Dia mencari orang yang dapat dia telan. Ya jadi jangan kita lalai, jangan kita lengah di dalam menjaga pikiran kita, menjaga kehidupan kerohanian kita. Sangat penting saudara untuk kita memelihara kehidupan kerohanian kita. Amin. Haleluya. Jadi kita masuk saudara, kita lihat bagaimana kita bangkit setelah kita jatuh. Ya, dan sangat penting saudara karena di saat kita jatuh tidak berarti kita akan tetap tinggal di dalam kehidupan itu. Kita harus bangkit kembali. Amin. Dan bagaimana untuk kita bangkit kembali? Yang pertama kasih karunia dan rahmat Tuhan. Di dalam buku Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, the Lord upholds him with his hand. Jadi saat kita terjatuh kasih karunia Tuhan dan juga rahmatnya itu ada untuk mengangkat kita kembali.
Amin. Dia tidak akan meninggalkan kita di dalam kegagalan kita. Ya, saya sudah katakan beribu-ribu kali, saudara. Amin. Di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mengangkat kita kembali dan Dia akan menantikan kita dengan tangannya yang terbuka. Dia ya untuk kita kembali ke dalam pangkuannya, dan Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita, saudara. Kalau Dia melihat kita jatuh, Dia tidak akan, oh kamu sudah jatuh, oh bye bye. Tidak ya, tidak ya. Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Amin. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mengangkat kita kembali kalau Dia telah melihat kita, Dia melihat kita jatuh. Ya, walaupun di saat kita jatuh, saudara, di dalam proses itu juga Tuhan sedang menghulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali. Amin. Yang kedua, pertobatan dan pemulihan. 1 Yohanes 1 hingga 9, pasal 1 ayat 9 dia katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pertobatan sejati itu dia akan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ya, dia tidak akan peduli sejauh mana kita telah jatuh, saudara. Dia akan tetap mengampuni kita, dia akan tetap menerima kita di saat kita membuat pengakuan dosa, di saat kita repent, kita berdoa dan kita kembali ke pangkuan Tuhan Yesus. Kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi sangat penting, saudara. Saya katakan sebelum ini bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pribadi. Ya, sangat-sangat personal, sangat-sangat pribadi, di mana hanya engkau dengan Tuhan yang tahu hubungan kamu. Jadi bagaimana engkau menjalani hubungan kamu itu adalah ya antara kamu dengan Tuhan. Jadi kalau di saat kita jatuh, saya tidak boleh membantu kamu untuk memulihkan hubungan kamu dengan Tuhan. Karena itu adalah antara kamu dengan Tuhan. Amin. Ya, kita harus memahami ini, saudara. Orang lain tidak boleh membantu kita. Orang lain tidak boleh membantu kita untuk membuat pengakuan dosa, untuk kita ya bertobat, tidak boleh. Hanya diri kita sendiri saja yang boleh ya melakukan semua itu. Jadi kita harus datang kembali kepada Tuhan kalau kita jatuh dan kita tahu kita jatuh, saudara. Kita harus membuat pengakuan dosa, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pengampunan daripada Tuhan, dan kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, di saat kita bangkit kembali, kita dorongan daripada orang lain. Kita memerlukan dorongan daripada orang lain. Di dalam buku Galatia pasal 6 ayat 1 hingga 2 dia katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi kita juga harus ya kita jangan saja kita tercari-cari dorongan daripada orang lain, saudara. Kita juga harus mendorong orang lain. Ya, kalau kita lihat orang itu seperti sudah lemah, sudah seperti ya sudah jarang-jarang datang gereja, ya seperti sudah lama kita tidak melihat mereka dalam ibadah-ibadah, ya kita harus mendorong mereka. Kita harus memberikan dorongan ya supaya mereka bangkit kembali, supaya mereka jalan kembali ke dalam ya jalan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus bertolong-tolongan antara satu sama lain. Amin. Alright. Haleluya. Dan malam ini, saudara, saya membawa kita pointer yang untuk saya yang terakhir, di mana apabila kita telah bangkit kembali, kita harus berdiri sampai akhir. To stand until the end. Yang pertama, saudara, bertekun dengan kuasa Roh Kudus. Filipi 1 ayat 6 dia katakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ya yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang akan menopang kita. Kedudukan kita di dalam Kristus itu aman karena kesetiaannya Tuhan. Ya, dan bukan karena kesempurnaan kita. Bukan seperti di mana oh saya harus duduk seperti ini berapa degree ya, dan saya harus berdoa selama 30 menit. Jadi saya harus berhenti di saat 30 menit itu supaya sempurna doa saya.
Bukan saudara, tetapi karena kesetiaannya Tuhan Yesus kita dapat berdiri sampai ke akhir. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus itu sudah memulai sesuatu di dalam kehidupan kita, memulaikan satu pekerjaan dalam kehidupan kita, Dia akan setia untuk menghabiskan pekerjaan itu. Dia akan ya meneruskan pekerjaan itu sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Dia akan komplitkan, dia akan ya habiskan pekerjaannya. Dia tidak akan tinggalkan kita, saudara. Alright. Yang kedua, saudara, dorongan untuk berdiri teguh. Ya, sekali lagi kita ulangi pointer ini dalam buku 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dia katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Ya, meskipun kita hadapi cobaan, kita dipanggil ya untuk tetap teguh di dalam iman kita dan kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Ya, dan yang ketiga saudara, kemenangan tertinggi di dalam Kristus. Ya, dalam buku Yudas ayat 24 hingga 25 dia katakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi Kristus Yesus um, yang akan membawa kita ya sempurna ya saudara, uh, 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 di hadapan Bapa, di hadapan Allah ya, dan untuk selamanya saudara. Jadi kita ada janji Tuhan, kita ada kemenangan yang tertinggi di dalam Yesus Kristus. Jadi percayalah saudara, di saat kita jatuh dan bangkit kembali, itu bukan satu how do you call, satu kegagalan ya yang besar, tetapi itu adalah satu kemenangan di dalam Kristus Yesus. Karena kita dapat bangkit kembali di dalam Kristus. Amin. Ya, jadi malam ini saudara saya mau dorong kita untuk berdiri teguh di dalam Kristus ya, walaupun kadangkala kita mungkin akan terjatuh ya, tetapi kita harus ingat bahwa kita akan dapat berdiri kembali karena kekuatannya Tuhan Yesus. Ya, dan ketika kita melakukannya itu, kasih karunia Tuhan itu cukup untuk membantu kita bangkit kembali. Amin. Ya, jadi saya mau mendorong kita, saya mau kita merenungkan perjalanan rohani kita di dalam Tuhan, di mana kita berdiri, adakah kita berdiri teguh. Ya mungkin kita sudah terjatuh tetapi kita tidak tahu ya, kita harus lihat kembali dalam kehidupan kita, dan ya adakah kita mencari kekuatan dan juga kasih karunia Tuhan untuk kita berdiri terus sampai akhir nanti ya. Jadi saya mau kita renungkan ini dalam kehidupan kita saudara, jangan kita dengar firman Tuhan malam ini dan kita kembali ke dalam kehidupan kita yang sama, tetapi saya mau kita renungkan kembali firman Tuhan dan kita lihat ya kehidupan kita dalam Tuhan, di mana kita berdiri hari ini. Adakah ia teguh atau tidak? Ya, adakah kita jatuh, dan kalau kita jatuh bagaimana kita bangkit kembali? Saya mau kita renungkan dalam perjalanan rohani kita dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi firman saya sampai sini untuk malam ini. Ya, saya harap ya, dan saya berdoa agar kita dapat menerima apa yang saya kongsikan tadi dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudara, kita tutup dalam doa malam ini. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini Bapa. Haleluya Bapa Roh Kudus, di mana Engkau telah membimbing kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan, dan ajaran-Mu pada malam ini ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang sentiasa ada. Engkau setia ya Bapa. Haleluya, menantikan kami kembali ya Tuhan. Haleluya, dan membantu kami, menolong kami ya Bapa di saat kami jatuh, dan Engkau membangkitkan kami sekali lagi ya Bapa melalui kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih atas berkat-Mu, urapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan di saat ini ya Tuhan, di saat kami pergi daripada ibadah kami pada malam ini, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah setia mendengar, yang sudah setia
menerima ajaran dan juga tegurannya Bapa. Haleluya, Bapa Roh Kudus, terima kasih atas kesetiaan mereka ya Tuhan. Haleluya, di dalam perjalanan perjalanan mereka ya Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa karena Engkau sentiasa menopang kami, tangan-Mu sentiasa di dalam kehidupan kami dan sentiasa ya Bapa melitupi kami ya Bapa dengan darah-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami, berkati minggu kami yang akan datang, kehidupan kami Bapa, di dalam pekerjaan dan juga harian kami dan juga sekolah kami Bapa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang Engkau telah berikan kekuatan Bapa untuk menjalani hariannya yang seterusnya Bapa. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami puji namamu dan juga kami beri kemuliaannya Bapa. Haleluya atas Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Kita sampai di sini saudara. Tuhan berkati dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Amin. God bless.